Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya. Baiklah, sebelumnya marilah kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, inilah yang kalian nantikan, yaitu membandingkan antara rangkaian listrik seri dan paralel. Kemarin kita sudah mempraktikkan ya masing-masing berupa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, hari ini kita akan membandingkan kedua rangkaian tersebut. Marilah kita buka aplikasinya atau webnya. Rangkaian listrik seri, rangkaian yang disusun secara berderet, sedangkan rangkaian listrik paralel, rangkaian listrik yang disusun secara bercabang. Baiklah, kita akan membuat rangkaian listrik seri yang berupa 3 buah komponen. Kabel berupa lampu bohlam, 3 buah lampu bohlam bebannya ya. Beban 3 buah lampu bohlam. Sebelumnya tentu kalian sudah belajar ya tentang teori-teori yang sudah pernah kita sampaikan, sudah Pak Guru sampaikan, dan juga kita kemarin sudah mempraktikkan rangkaian listriknya. Secara sederhana kita praktekkan berupa rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel. Nah, di sini kalian nanti akan membandingkan ya. Membandingkan sifat-sifatnya atau karakter masing-masing dari rangkaian listrik tersebut. Nah, ini sekarang kita akan membuat rangkaian paralelnya. Rangkaian paralel yang kita buat terdiri sama-sama 3 bohlam. Rangkaian serinya 3 bohlam, rangkaian paralelnya 3 bohlam. Perbedaannya di sini kita akan menggunakan masing-masing switch ya, menggunakan di rangkaian paralelnya itu menggunakan switch masing-masing untuk lampu. Kenapa? Ya, kita cari tahu nanti kenapa Pak Guru menggunakan 3 buah switch di sini. Sambil menunggu rangkaian jadi ya, kalian buka tabel perbandingan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel yang tercetak atau tertulis di dalam buku ya, apakah benar yang ditulis dalam buku dengan praktik yang akan kita laksanakan kali ini. Apakah rangkaian listrik seri sesuai dengan yang kita praktekkan, dan apakah rangkaian listrik paralel juga sesuai dengan yang akan kita praktekkan kali ini. Nah, kita hubungkan, tinggal batu baterai, kemudian 1 buah saklar di samping batu baterainya. Luruskan dulu biar terlihat rapi. Nah, baik. Nah, sudah jadi ya untuk rangkaian seri yang terdiri dari 3 buah bohlam, kemudian rangkaian paralel yang juga sama terdiri dari 3 buah bohlam. Oh ya, di sini Pak Guru akan tempelkan alat untuk mengukur arus ya, namanya ampermeter. Ampermeter ini untuk menghitung arus listrik, mengukur arus listrik. Nah, arus listrik yang mengalir
membaca tiga paragraf seperti ini. Kita horizontalkan ya, jangan vertikal. Bagaimana kalau di horizontalkan? Kemudian kita juga akan menggunakan voltmeter untuk mengukur tegangan yang mengalir di masing-masing komponen nanti. Kita jangan hubungkan dulu ya voltmeternya. Kemudian di sini juga kita akan pasang ampermeter. Ampermeter di mana? Seharusnya sini coba masih cukup apa enggak? Kalau kita geser ya. Nah, kita geser di sini. Mudah-mudahan cukup. Sudah sampai. Kita tata ulang semuanya biar terlihat jelas. Ya, ini perlu keterampilan khusus kalau kalian menggunakan handphone ya, terutama ya, karena tampilannya akan sangat-sangat mini, sangat-sangat kecil. Nah, tapi kalau kalian sudah misalnya nanti ataupun besok-besok kalian pergi ke warnet ya, gunakan untuk belajar yang positif ya. Jangan terus hanya untuk main game ya, untuk game, untuk mabar dengan teman-temannya, tapi kalian tidak mempraktikkan yang kita praktekkan hari ini itu sangat rugi ya, karena rasa penasaran kalian hanya kalian ungkapkan melalui lisan tapi tidak kalian praktekkan. Nah, itu percuma saja. Ini bayarnya kemana tadi ya? Bayarnya hilang, ketumpuk mungkin. Ya apa? Kita menggunakan bayar yang baru. Nah, kita hubungkan. Yang ini kita putus dulu lagi. Kita geser. Kita pasang ampernya. Meter. Kita geser juga di sini. Nah, wayarnya kita pasang juga. Kita sama-sama sediakan voltmeter di sini. Nah, baik anak-anakku, sekarang kita sudah membuat rangkaian listrik dari seri kemudian paralel. Nah, kita sekarang syarat rangkaian listrik agar dapat bekerja dengan baik. Kemarin yang terakhir apa ya? Ya, yang terakhir yaitu berupa rangkaian tertutup. Marilah kita jadikan rangkaian ini menjadi rangkaian tertutup. Nah, paralel sudah kita tutup untuk masing-masing cabang. Tinggal kita nyalakan serinya, nyala anak-anakku semuanya. Dan yang kedua adalah rangkaian paralelnya, apakah nyala? Ya, nyala ternyata. Nah, dari gambar ini sudah terlihat jelas perbedaannya. Dari gambar ini sama-sama terdiri dari 3 buah lampu bohlam. Kalian perhatikan 1, 2, 3 1, 2, 3. Nah, nyalanya sudah terlihat berbeda. Nah, ini nyalanya redup, yang ini nyalanya terang ya. Bohlam ketiga bohlam redup. Nah, sedangkan ini terang. Sama-sama 9 volt anak-anakku. Ini 9 volt juga. Nah, kemudian sebelumnya kita putuskan dulu, Pak Guru lupa. Kita pasang ampermeter yang berasal dari sumbernya dulu.
biar kalian bisa lebih membedakan lagi. Kita putus di sini, kita hapus dulu, kita pasang ya. Nah, kita pasang di sini. Satunya di sini keluar dari batu baterai. Nah, kita nyalakan lagi biar kalian tahu arus yang mengalir itu berapa yang masuk ke dalam rangkaian. Sudah pasang lagi. Nah, lupa di paralelnya maksudnya lagi. Nah ini biar kalian tahu yang mengalir. Nah ini arus yang mengalir itu 2,7 ampere, kemudian dibagi 3 harusnya menjadi 0,9 ampere masing-masing, sama besar. Nah, tinggal kalau di dalam listrik serinya kita bandingkan juga di baterai, coba arus yang mengalir itu berapa, kenapa bisa redup, apakah di arusnya ataukah di voltasenya atau di tegangannya. Nah, ternyata arus yang mengalir dalam rangkaian seri itu sama. Nah, 0,30 ampere ya. Di sini. Oh, kita buktikan juga di sini ya. Apakah sama juga? Kita pasang ampere meter. Oh, habis ampere meternya. Kita pinjam. Coba masih bisa nambah apa tidak? Oh, tidak bisa. Kita pinjam punya yang di sini dulu. Nah, untuk membuktikan berapa arus yang mengalir dari setiap batu baterai. Nah, kalian perhatikan ya. Rangkaian sudah tertutup. Nah, arus yang mengalir sama. Dalam satu rangkaian seri itu arus yang mengalir sama. Nah, sekarang kita ukur. Nah, ini masih 9 volt. Coba kita dari ini kita ke baterai yang pertama. Nah, apakah 9 volt? Masih sampai 9 volt di sini. Coba. Nah, ternyata arus yang masuk ke batu baterai yang pertama itu 3 volt. Voltase tegangan ke lampu yang kedua itu 6 volt, arusnya diukur. Nah, 9 volt itu semuanya berarti berkurang ya anak-anak semuanya. Nih, voltasenya berkurang dari yang pertama elektron ini mengalir 9 volt, turun menjadi 6 volt, turun lagi 3 volt. Ya, begitu. Nah, tapi kalau di rangkaian seri itu di paralel itu bagaimana? Nanti kita pinjam lagi untuk tidak usah kita pinjam lah ya. Kalian tadi masih ingat ya, itu 2,7 ampere arus yang mengalir. Nah, sekarang kita ukur tegangannya. Berapa tegangan yang ke lampu pertama? Nah, 9 volt. Lampu yang kedua bagaimana? Sama ya, karena ini rangkaian yang dicabangkan. 9 volt, hanya arusnya yang dipecah. Kalau ini arusnya tetap sama, namun voltasenya berbeda. Tapi kalau ini arusnya sama, arusnya yang berbeda, yang dipecah menjadi 3, yang dibagi 3 sama besar karena komponennya sama besar hambatannya, sedangkan voltasenya yang sama. Nah, kemudian dari teori yang kita pelajari kemarin, yaitu tentang sifat-sifat dari rangkaian seri, kemudian yang kedua adalah rangkaian paralel, itu apa? Masih ingat dari teori yang kita pelajari kemarin? Nah, dari teori yang kita pelajari yang kemarin, rangkaian listrik seri adalah rangkaian yang dipasang secara berurutan, tidak bercabang. 1, 2, 3, tidak ada cabang ya. Ini rangkaian yang berurutan. Kita tarik garisnya lampu 2, lampu 3, kembali lagi ke sini ya. 1 jalur tidak bercabang. Nah, kemudian rangkaian paralel perbedaannya dengan rangkaian seri adalah rangkaian yang dibuat secara bercabang. Coba lihat ini larinya elektron red. Nah,
pertemuan pertama, pertigaan pertama ini masuk, pertigaan kedua masuk, pertigaan ketiga masuk, terus kemudian keluar kembali lagi ke sini. Nah, ini bercabang. Itu adalah perbedaan yang pertama. Rangkaian listrik seri itu berderet, rangkaian listrik paralel itu bercabang. Kemudian perbedaan yang kedua yaitu jika salah satu lampu dimatikan, itu bagaimana untuk perlakuan di rangkaian listrik serinya dan perlakuan di rangkaian listrik paralelnya. Kita buktikan, kita putus rangkaian lampunya di sini. Nah, kita potong bebek angsa. Klik. Nah, apa yang terjadi anak-anak? Yang terjadi adalah lampu ketiga lampu itu mati. Nah, itu berlaku untuk rangkaian seri. Jika dimatikan salah satu, mati. Nah, kita sambungkan lagi. Coba kita putus yang di tengah. Ya, kita putus yang di tengah, kita potong 1, 2, 3. Nah, ternyata mati juga. Berarti benar ya yang ada di dalam teori yang kalian baca kemarin, bahwa jika salah satu lampu padam, putus ya, berarti yang lain itu mati, ikut padam untuk rangkaian seri. Nah, kita lakukan perlakuan untuk rangkaian paralelnya. Apakah berlaku yang sama ketika teganya mati atau bagaimana? Kita buktikan. Kita putus di sini ya pakai saklar. Nah, itu alasannya kenapa Pak Guru menggunakan 3 buah saklar di sini. Nah, kita putus lampu yang pertama, ternyata masih ada aliran, yaitu masuk ke lampu kedua, lampu ketiga. Kita putus lagi di sini, jebret. Nah, masih ada aliran juga, yaitu masuk ke lampu yang ketiga. Nah, kita putuskan lagi. Nah, padam semuanya karena ini rangkaian yang terbuka di sini nih, tidak mengalir, terbuka. Kita sambungkan lagi ya. Berarti lampu yang rangkaian listrik paralel itu jika salah satu lampu padam, komponen dimatikan ya, itu lampu yang lain atau komponen yang lain itu tetap nyala. Kalian lihat di sini. Mati, nyala, nah, ya, masih ada yang nyala. Begitu ya, ternyata perbedaannya rangkaian listrik seri jika salah satu lampu dipadamkan yang lain ikut mati. Namun jika rangkaian listrik paralel salah satu dipadamkan, rangkaian listrik yang lain, lampu yang lain akan tetap menyala. Ya. Kalau yang di sini berikutnya adalah perbandingannya bagaimana nyalanya. Untuk nyala lampunya, ternyata untuk beban yang sama-sama 10 ohm, sama-sama 10, ternyata lampunya lebih redup dibanding dengan rangkaian paralel ya. Sama-sama tegangannya 9 volt, sumbernya 9 volt, begitu ya. Perbedaannya itu yang selanjutnya lebih redup, yang ini lebih terang, begitu. Nah, berikutnya bagaimana perbedaan yang lainnya? Coba kalian kabelnya dilihat, lebih boros yang mana? Apakah seri atau paralel? Nah, ternyata tentunya untuk kabel-kabelnya lebih banyak dibutuhkan untuk rangkaian listrik paralel. Kalau dihitung-hitung itu antara boros dan hemat, lebih hemat rangkaian listrik serinya daripada rangkaian listrik paralel karena menggunakan kabel yang lebih panjang. Ini sedangkan ini lebih sedikit kabel yang digunakan. Nah, itulah perbandingan antara rangkaian listrik seri dan rangkaian listrik paralel ya. Sudah kita praktekkan masing-masing sifat-sifatnya dan sudah kita sesuaikan dengan yang ada di buku bacaan. Ternyata masing-masing memiliki karakteristik sendiri. Nah, sekarang
yang menjadi bahan pengayaan bagi kalian, yaitu apakah atau bagaimana rangkaian listrik yang digunakan di rumah kamu, ya, sebagai bahan pengayaan. Apakah rangkaian listrik seri ataukah rangkaian listrik paralel? Baiklah, terima kasih anak-anakku semuanya atas perhatiannya yang kita praktekkan hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Allahumma amin ya robbal alamin. Semoga praktek ini menambah wawasan bagi kita semuanya, terutama anak-anakku, dan juga menambah informasi membandingkan antara hal nyata dengan yang diteorikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa anak-anakku semuanya. Terima kasih.